Pemirsa, banjir susulan kembali terjadi di sejumlah titik di Sumatera Barat. Salah satunya di kawasan wilayah Kototuo menuju Batu Busua yang kini aksesnya putus total imbas banjir pada Jumat dini hari. Pemirsa, warga Kabupaten Bandar Maria Aceh memperbaiki jalan yang rusak akibat diterjang banjir bandang pada November lalu secara swadaya. 7 bulan pasca bencana banjir bandang menerjang Aceh, sejumlah fasilitas umum masih belum tersentuh perbaikan. Seperti Jalan Lintas Nasional Tajuk Inang-Inang, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bandar Maria Aceh. Warga menilai jalan lintas nasional ini sangat mendesak untuk segera diperbaiki untuk mempercepat perbaikan perekonomian warga pasca banjir bandang, antara lain untuk mempermudah pengiriman. Banjir melanda permukiman warga di Semolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Genangan air merendam permukiman warga setelah hujan dengan intensitas tinggi yang turun mulai pukul 5 hingga 8 pagi, membuat saluran air tidak dapat menampung debit air yang datang secara bersamaan. Akibatnya jalan kampung dan puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa. Warga pun terpaksa memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Sementara itu, anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah terlihat bermain di tengah genangan. Warga menyebut banjir kali ini dipicu oleh tingginya curah hujan, ditambah kondisi air laut pasang yang menghambat aliran sungai menuju laut. Banjir bandang merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan kerugian besar baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun keselamatan masyarakat. Penyebab banjir bandang antara lain curah hujan yang tinggi, berkurangnya daerah resapan air, serta perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah studi literatur dan analisis berbagai sumber terkait penyebab, dampak, dan upaya mitigasi banjir bandang. Data yang digunakan berasal dari jurnal, artikel ilmiah, serta informasi dari lembaga kebencanaan yang membahas penanggulangan bencana di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa mitigasi dan edukasi masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi risiko bencana. Pada era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, berbagai permasalahan lingkungan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satu permasalahan tersebut adalah meningkatnya risiko bencana alam, khususnya banjir bandang yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Banjir bandang yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, perkembangan hutan secara berlebihan, berkurangnya daerah resapan air, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi beberapa faktor yang memperparah kondisi lingkungan. Akibatnya, ketika hujan dengan intensitas tinggi, air tidak dapat terserap dengan baik dan akhirnya menimbulkan banjir yang dapat merugikan masyarakat. Melalui hasil kajian yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa salah satu langkah yang paling penting dalam mengurangi resiko bencana adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana. Mitigasi tidak hanya di lingkungan saat bencana terjadi, tetapi juga dilakukan jauh sebelum bencana datang. Dengan memahami langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat,
dapat meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita diajarkan untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan, termasuk alam dan lingkungan tempat kita hidup, serta rasa syukur tersebut harus diwujudkan dengan menjaga kelestarian lingkungan, serta menghindari tindakan yang dapat merusak. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ kita diajarkan untuk memiliki rasa peduli terhadap sesama. Ketika terjadi bencana, masyarakat harus saling membantu dan memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak. Nilai kemanusiaan menjadi salah satu fondasi penting dalam proses penanggulangan bencana. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa menghadapi bencana memerlukan kerjasama dan gotong royong. Jadi, tidak ada satu pihak yang mampu menyelesaikan permasalahan bencana sendirian. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya agar proses mitigasi dan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Pada sila keempat, mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam konteks kebencanaan, musyawarah dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Sementara itu, sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika terjadi bencana, seluruh masyarakat yang terdampak berhak mendapatkan bantuan, perlindungan, dan perhatian tanpa adanya perbedaan perlakuan. Berikut merupakan implementasi hasil riset. Sebagai bentuk implementasi hasil riset, kami buat media edukasi mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi banjir. Media edukasi ini berisi informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi banjir. Sebelum banjir, masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mempersiapkan perlengkapan darurat seperti membersihkan selokan yang di video dan membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar. Saat terjadi banjir, masyarakat harus segera menuju tempat yang aman dan mengikuti arahan. Setelah banjir, masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan serta mewaspadai penyakit yang dapat muncul akibat genangan air. Melalui proyek ini, kami belajar bahwa kepedulian terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.